Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil akhirat. Ibu, ialah lambang cinta abadi, pengorbanannya hakiki dan pribadi utusan ilahi di muka bumi. Namun, di balik mulianya seorang ibu, keberadaan seorang ibu terkadang tidak dimuliakan bagi sebagian orang. Bukankah kita pernah mendengar kisah maling kundang yang dikutuk ibunya menjadi batu karena kedurhakaannya terhadap ibunya sendiri? Bahkan, pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah tersebut akan perlunya berbakti dan taat kepada seorang ibu. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Quran Surat Luqman, Surat 31 ayat 14. Ingatlah bahwa ibu adalah sosok mulia yang telah melaksanakan 3M untuk kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Bahkan lebih dari itu, ibu ialah orang yang dengan ketulusannya telah merawat kita dari kecil hingga tumbuh dewasa tanpa mengharap sepeser pun imbalan. Dengan begitu besarnya pengorbanan seorang ibu, maka sudah sepantasnya kita berbuat baik, berbakti, serta menyayanginya. Dahulu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayahmu, dan yang lebih dekat denganmu, dan yang lebih dekat denganmu." Dari sinilah kita sudah selayaknya tahu betapa tinggi dan mulianya keberadaan ibu dalam kehidupan kita. Di antara keajaiban syariat Islam ialah di mana Islam memerintahkan kita berbuat baik kepada ibu meski ia musyrik sekalipun. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma bin Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah bersabda, "Ya tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah, keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan diberikannya hak-hak, maka ia juga mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan serta menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa kewajiban kita terhadap orang tua. Yang pertama yaitu taat dan berbakti kepada orang tua. Kedua, mendoakan kedua orang tua. Ketiga, menjaga ucapan kita agar berbicara dan berbuat baik kepada orang tua. Demikian beberapa pedoman kita untuk berbuat baik terhadap orang tua, terutama ibu. Semoga ibu, ayah, maupun saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surga Allah atas keridhoannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, sebagai seorang anak, hendaklah kita berbakti terhadap orang tua, terutama ibu, di mana keridhaan ibu adalah ridho Allah dan kemurkaan seorang ibu adalah kemurkaan Allah pula. Sebelum saya mengakhiri pidato saya,
Marilah bersama-sama kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamduma kama rabbayani shaghira. Amin. Demikian sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan saya hanya manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.